diskusi kami tentang materi narkoba. Jadi di sini saya akan membacakan soal pertanyaan dari nomor 1. A. Mengapa hal tersebut bisa terjadi dalam pandangan perspektif agama Islam? Jadi di sini saya akan menerangkan jawaban atas pertanyaan A. Permasalahan narkoba jika dilihat permasalahannya sangatlah kompleks. Artinya ia merusak secara individual dan kolektif, dapat merusak jiwa dan akal seseorang. Ditinjau dari perspektif Islam, narkoba masuk dalam kategori barang yang diharamkan karena narkoba memiliki dampak yang sangat luar biasa. Narkoba dapat merusak sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Seorang ulama menerangkan, yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Selanjutnya saya akan membacakan soal yang kedua, yaitu B. Bagaimana langkah-langkah dalam menanggulangi hal tersebut menurut agama Islam? Jadi di sini saya akan menjawab soal yang B. Langkah-langkah menanggulangi narkoba menurut agama Islam: meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah, penanaman nilai sejak dini bahwa narkoba adalah haram sebagaimana haramnya babi dan berbuat zina. Saya akan membacakan soal C, yaitu jika ada data statistik di Indonesia, Kalimantan Selatan atau Tapin mengenai topik yang kalian dapatkan, menambahkan nilai sebanyak 30 poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan dan menunjukkan tugas kami yang berbentuk PPT. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2 yang bernama Najwa Munawarah, Rosma Gita Sukaidah, Wahyu Ilhamsyah, Nur Sifa Rizkiyah, Najwa Sophia Amanda, Siti Nafisa Rahmina, Muhammad Ilham Nur Hidayat, Anissa Hikmah, Siti Aisyah, Dimas Sakti Tri Aryadi, dan Muhammad Ghazali Rahman. Mengapa hal tersebut bisa terjadi dalam pandangan agama Islam? Pornografi dalam perspektif hukum Islam adalah terlarang. Hal ini jelas secara normatif berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tegas melarang hal tersebut, serta dikarenakan manusia diciptakan dengan hawa nafsu yang cenderung tidak bisa dikendalikan. Bagaimana langkah-langkah dalam menanggulangi hal tersebut menurut agama Islam? Untuk mengurangi pornografi dan pornoaksi, setidaknya ada 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu pemerintah harus bersikap tegas dalam mengikis pornografi dan pornoaksi, lembaga sensor film harus lebih berkomitmen dalam pemberantasannya, dan warga negara ikut berpartisipasi untuk membantu pemerintah. Adapun upaya untuk mengatasi pornografi menurut Islam antara lain menguatkan iman dengan mengembalikan diri kepada Allah, menjaga pandangan mata, menjaga ungkapan kata-kata, menahan hawa nafsu. Bisa dengan cara berpuasa. Nah, di sini ada data statistik tentang kecanduan pornografi pada anak Indonesia. Hampir 300% internet protokol Indonesia memuat konten pornografi anak melalui media sosial. 25.000% aktivitas pornografi anak di internet setiap harinya, dan 1,022% anak menjadi korban pornografi online sepanjang 2011 sampai dengan 2014. Dan ternyata 90% anak terpapar pornografi internet pada saat berusia 11 tahun. Semua yang dimuat di sini kami dapat dari berbagai sumber, dan salah satunya adalah dari www.merdeka.com. Selesai sudah tugas kami kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari tugas kami. Kami ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Perkenalkan, kami dari kelompok Hijrah Community. Ini kami akan memperkenalkan anggota kami dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Saleh. Perkenalkan, nama saya Baru Ismi. Saya Alika Nisa Zahira. Saya Nunaila Aziza. Saya Himalina Putri. Saya Siti Rahma. Saya Septi Fitri Amanini. Saya Mujani Paradati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari perwakilan kelompok 3 diberi amanah oleh Bapak Yatmo untuk membahas materi yang beliau berikan pada minggu lalu. Kebetulan kelompok kami diberikan pembahasan tentang seks bebas. Apa sih itu seks bebas? Bebas adalah pergaulan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan di luar pernikahan. Perilaku seksual remaja yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan. Perbuatan ini di atas hukumnya haram, sehingga wajib untuk dijauhi. Salah satu dosa besar yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi dalam pandangan perspektif agama Islam? 1. Pangkalnya keislaman dan keimanan seseorang akan menjadikan lemah atau tidak adanya kontrol perilaku. 2. Larut terhadap bujukan dan rayuan setan, baik datang dari jin yang membisik-bisikkan ajakan maksiat di hati pelaku maupun yang datang dari setan manusia pelaku maksiat. Sering berteman dengan orang yang buruk akhlak sehingga mempermudah dirinya terpengaruh. Kurangnya perhatian dan kehidupan orang tua terhadap aktivitasnya anak. Ketidakpedulian lingkungan masyarakat sekitar atas terjadinya kemaksiatan. B. Bagaimana langkah-langkah dalam menanggulangi hal tersebut menurut agama Islam? Cara mengatasinya: 1. Memberikan bimbingan, pendidikan, dan pelajaran agama Islam yang menandai. 2. Selalu ikut majelis Islam atau pengajian dalam rangka untuk meningkatkan keimanan. 3. Berteman dengan orang yang saleh atau salihah dan menjauhi berteman dengan perilaku maksiat. 4. Meningkatkan perhatian orang tua kepada anak-anaknya, khususnya pada remaja, dan senantiasa memberi keteladanan dan bimbingan menuju akhlak mulia. 5. Yang terakhir, mengajak lingkungan masyarakat sekitar untuk bersama-sama menjadi keluarga besar yang peduli terhadap terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.